Niku wingi teke enten kalih. Ini setunggal mawon. Sing niki mawon. Sikap orang bodoh. Mata roka minal jahli syai'an man arada ayyuhtisa fil waqti ghairu ma adharahullahu fihi. Tidak meninggalkan sedikit pun dari kebodohan bagi orang yang di satu waktu berkehendak mengadakan sesuatu yang lain daripada apa yang dijadikan Allah pada masa itu. Sebelum kita membahas tentang hikmah ini, kita mencoba mengulas kembali hikmah-hikmah sebelumnya. Hikmah pertama ngantos dumugi hikmah 25. Niku membahas tentang 3 hal. Nggih menika amal syariat, amal thariqah kalian amal hakikat. Utawa dalam istilah lain disebut dengan amal Islam, amal iman ataupun amal ihsan. Nah, ketiga amal ini merupakan permulaan, pertengahan, dan penghujung. Nah, wong suluk niku yang paling penting harus dibangun di semenjak ini. Napa niki? Di antara kesuksesan di penghujung perjalanan adalah di permulaan mengembalikan kepada Allah. Jadi di saat kita mulai mau menapak, mau berjalan, berarti melangkah, niki kita pun pasrah riyen nang Gusti Allah. Kita pasrah nang Gusti Allah. Kita kembalikan dateng Gusti Allah. Maka kalau di awal perjalanan kita sudah bisa bersikap kayak ngeten, iki berarti tondo-tondone akan beruntung nanti di akhirnya. Nah, mulane Syekhina menyarankan agar mengembalikan kepada Allah dan bersandar kepadanya. Tidak bersandar pada amal ketika mewujudkan amal. Selanjutnya beliau menunjukkan adab yang baik ketika di makom tajrid atau di makom asbab. Di dalam perjalanan beliau melarang dari mempersulit batin untuk sibuk mengatur. Sebab itu akan memperkeruh batin. Kemudian beliau membangkitkan semangat untuk bersungguh-sungguh melaksanakan amal yang harus dikerjakan saleh, serta mengurangi perhatian dalam hal yang sudah dijamin oleh Allah. Yes, termasuk kaitan rezeki kita niku. Demikian itu agar mata batin salik dapat terbuka. Akhirnya mata batinnya bisa melihat, ben iso nyala. Niki ngejelek. Niki ngejelek, Nduk. Ge ngaji aja digawe sik, Nduk. Lah, termasuk di antara yang dijamin oleh Allah adalah apa yang diminta dengan media doa. Nah, niki malane apa sing kita jaluk ning donga niku. Nah, iku termasuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Susah-susah mikir kuwi. Dongaku mang dijabah ora ya. Wis gak usah mikir-mikir ngono. Jangan minta disegerakan pemberian yang masih tertunda dan jangan berputus asa. Jika Allah menjanjikan sesuatu, tidak layak meragukan janjinya. Salik tidak layak berprasangka berprasangka salah, juga mencurigai pengenalan dan keperkasaan Allah dalam perkara yang menimpa dirinya. Apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu semua adalah pundewa. Dados sing kita alami, kita hadapi niku sedaya, itu sebenarnya adalah hal-hal yang menunjukkan datang Gusti Allah.
tapi kita ora tahu roh, gak tahu berusaha roh. Kita sakit, itu berarti ning kuno enten Gusti Allah. Ketika kita sedang wonten kegiatan apa, temriku wonten Gusti Allah. Kabeh niku nuduhni Gusti Allah. Apa yang kita lihat juga begitu, sama. Kenapa kok ngoten? Nah, linginane sampun kita bahas bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini sampai perjalanannya semuanya tidak lepas dengan takdir Allah. Lah nek teng mriku panjenengan mirsani teng mriku wonten takdir Gusti Allah, berarti wonten sifate Gusti Allah. Nek enten sifate Gusti Allah, wonten zate Gusti Allah. Niku maksudnya. Mulane teng mriki dipun aturke jangan sampai murid atau salik itu berprasangka salah dan mencurigai ketika Allah mengenalkan kepada kita, ketika Allah menunjukkan keperkasaannya kepada kita. Nanti langsung paham iku panggah sifatnya Gusti Allah. Ini semua merupakan amal orang-orang yang di permulaan. Jenisnya akan berbeda bergantung pada keadaan mereka yang berbeda-beda. Nah, hikmah pertama, jadi mulai tanda-tanda bersandar pada amal niko, sampai pada hikmah ke-10, nggih menika ikhlas merupakan ruh atau nyawa amal. Nah, pertama sampai 10 niki ini adalah merupakan amal syariat yang merupakan makom Islam. Terus hikmah ke-10, ikhlas merupakan ruh atau nyawa amal ngantos dumugi hikmah ke-14 yang menika hakikat wujud alam itu adalah amal torekoh yang merupakan makom iman. Nah, rotasinya jadi masa niki mangke akan berkutat dalam kaitan ini, hanya intinya pembersihan hati, ngresiki hati intinya ngresiki hati. Jadi tasawuf itu intinya niku ngresiki hati. Syekhina menyarankan untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh, khumul, uzlah, dan membersihkan cermin hati dari seluruh gambaran makhluk. Kemudian dalam hikmah ke-14, hakikat wujud alam, ngantos hikmah ke-25, keperkasaan nur Allah menghijab makhluk. Syekhina membuka pintu ma'rifat. Ma'rifat itu ngono kuwi lho. Dadi didudone karo Syekhuna Athaillah. Ma'rifat iki ngono kuwi lho. Niku sing diterangne wonten napa jenenge? Hikmah pinten niku 10 ngantos 25 niku. Hikmah 10 ngantos hikmah 14 ngantos 25 niku. Syekhina membuka pintu makrifat dan menyingkap hijab dari salib. Kemudian beliau mematahkan persangkaan adanya hijab dari segala tinjauan. Dilanjutkan memberi petunjuk tentang adab ketika berada di hadrat Allah. Nah, ini yang nanti akan kita bahas wonten mulai hikmah 26 niku. Inilah rangkuman dari penjelasan bab pertama ini. Dimulai dari hikmah pertama hingga hikmah ke-25. Hikmah 26 ini merupakan permulaan bab kedua yang mengungkap tentang adab-adab di hadrat Allah. Kitab hikam ini diklasifikasikan dalam 25 bab, 3 risalah berikut jawaban dan beberapa munajat. Nah, sekarang kita mulai bahas kaitan niku hikmah 26 itu. Sangat dimaklumi bahwa kebodohan adalah satu sifat yang buruk. Kebodohan ada 2 macam. Ada basit, ada murokab. Bodoh basit niku artinya bodoh namun mengerti kebodohannya. Dia orang ngerti tapi dia paham nek dia iku ora ngerti. Iku jenenge bodoh basit, iki sik mending iki. Dia sadar dengan kebodohannya sendiri. Terus
Sedangkan bodoh murakkab, bodoh murakkab itu adalah orangnya bodoh dan dia tidak mengerti kebodohannya. Wis goblok ora rumangsa nek goblok. Niku jenenge bodoh murakkab. Tapi kebodohan yang paling buruk adalah tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Itu kebodohan yang paling buruk. Nah, adab kita, adab yang harus kita terapkan atau yang harus diterapkan oleh seorang arif yang hakiki, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan mengalir bersamanya selaras dengan arus perjalanannya. Jadi apa? Glender manut arusnya takdir, arusnya takdir. Hingga ketika kodrat Allah memperlihatkannya pada kenyataan, dia berada dalam sikap puncak kesempurnaan dan kokoh. Makanya ketika akan dihadapi dengan perlakuan Allah yang seperti apapun, apakah yang menyenangkan atau yang menyedihkan, maka dia akhirnya sudah bisa menghadapi dengan sempurna, bisa menghadapi dengan kokoh. Mergo wis terlatih, mergo niku wau akhirnya wis terbiasa, akhirnya antarane legi karo pahit wis ora nek bedane. Antarane seneng karo susah ora nek bedane. Antarane loro karo waras wis ora nek bedane. Akhirnya ngono. Syekh Abdul Hasan An-Nuri berkata, muradullah min khalqihi ma hum alaihi, fa idza aqama Allahu 'abdan fi maqamin minal maqamat fal wajibu 'alal 'arif ayyuqirrahu fihi biqalbihi ka'inam ma kana, fa in kana la tusallimuhu syari'ah raghabahu fil khuruji anhu bisyasati wa yanzuru ma yaf'alullah. Kehendak Allah dari makhluknya adalah keadaan yang sedang dialaminya. Jadi apa yang sedang kita alami, itulah yang dikehendaki Allah. Kapanpun, sekarang ini, apa yang sedang kita hadapi, itulah yang dikehendaki Allah. Kejadian kemarin, apa yang kita hadapi, itulah kehendak Allah. Kejadian besok dan seterusnya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ketika Allah meletakkan seseorang hamba pada satu makom, maka kewajiban seorang arif harus menetapkan hati hamba pada makom itu sebagaimana keadaannya yang ada. Malane niki mangke arif niki berlaku bertindak sebagai guru, ngerti muridnya yang dihadapi seperti itu, maka arif langsung menyadari, maka ditut nih, diarah nih, apa sih dikudune dilakoni pada waktu niku, diarah nih. Mergo niku dia menetapkan hati salik, menetapkan hati muridnya ini agar tetap pada makom yang sedang dia alami sebagaimana keadaan yang menimpa dirinya. Tapi kalau bila makom itu tidak bisa ditolerir oleh syariat, jadi yang sedang dialami ini sesuatu yang merupakan bertentangan dengan syariat. Nek terjadi seperti itu, maka sikap gurunya ini membangkitkan rasa suka dalam hati muridnya ini untuk bersiasat keluar dari situasi ini. Walaupun dia metu jelas ramuk-ramuk ini soalnya iku wis dikersani Gusti Allah. Tetapi ben tertanam dalam hati kita untuk ingkar terhadap apa yang sedang dialami ini dan menginginkan, menghendaki, menyukai di situasi yang berlawanan dengan yang sedang dialami ini. Walaupun dia pangkat gak iso lepas, mergo nek wis iku takdiri Gusti Allah, tidak ada apapun yang bisa menentang. Paham ini? Niki mergo engko nek teng mriki ya wingi teng mamlakne sampai ditakokne sing masalah misuh-misuh wingi. Nah, niku cuma takokne niki wae.
Maka dia menanamkan rasa suka di hatinya untuk keluar darinya dan memperhatikan apa yang akan dilakukan Allah. Terus sing berikutnya niku dawuh-dawuh ulama sing kala wau sampun kita singgung. Tapi ngeten, niki bisa juga kita pakai sebagai pijakan. Jadi kita dalam menghadapi orang lain iki kados sikape ulama niki. Ngeten. Orang yang bergaul bersama makhluk dengan landasan syariat, maka perdebatannya dengan mereka akan menjadi berkepanjangan. Isine panggah debat. Mergo ketika dicetuskan hukum ini, iki ra sependapat, nek ningali dalile ora mosok dicetusne hukum ngono. Mestine ngeten. Nah, tapi akhirnya iki mengkaji lagi. Akhirnya gak sepakat nek karo iki. Akhirnya gak entek ini. Ora nek entek. Maka kalau kita menyikapinya hanya dengan berlandaskan syariat, maka tidak akan pernah ada hentinya. Karena apa? Itu semua ranah ijtihad. Wilayah ijtihad. Kalau ini sudah wilayah ijtihad, maka ijtihad itu akan bisa berubah-ubah. Akan bisa berubah-ubah. Makanya kalau sudah ada perubahan ijtihad, maka tentu produk hasilipun niki tentu akan berubah. Makanya akhirnya akan selalu tidak ada berhentinya, akan selalu napa niki selalu panjang kalau kita turuti. Soal ini ngoten, sedangkan orang yang bergaul bersama mereka dengan landasan hakikat, maka akan mudah memaafkan mereka. Lah kalau dia menghadapi orang lain itu landasannya hanya hakikat saja, iki kok nek salah. Gak ono salah. Ono wong nyolong aja wis gak apa-apa. Iku pancen sampean dikersakne Gusti Allah ngono kuwi. Padahal ngono akhire ngene diedepi karo hakikat tok. Nggih lho. Nek wong zina ya wis ora apa-apa sampean padha dikersakne Gusti Allah ngono kuwi. Mudah memaafkan dia. Akan mudah memaafkan. Lah terus yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah kita hadapi dengan dua arah. Dengan dua arah. Sikap yang seharusnya diterapkan adalah pada sisi lahir berlandaskan pada syariat. Sehingga dapat mengingatkan mereka, dan di sisi batin berlandaskan hakikat hingga dapat memaafkan mereka. Nek enek wong nyolong, enek wong zina, enek wong ngelakoni maksiat, di sisi lahir kita hadapi dengan syariat. Sing mbok lakoni iku dosa, sing mbok lakoni iku maksiat, iku larangane Gusti Allah. Mula sampean ayo kudu lepas teko penggaweane sampean. Kalau nanti perlu di situ ada had, maka juga diterapkan had. Mereka lahiriae aturan syariat mboten. Tapi secara batin kita memaklumi bahwa apapun yang sedang dia lakukan itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Dan esiku takdir Gusti Allah, kita yo ora nentang, wis kita maklumi. Makanya secara batin kita memaafkan, maka secara lahiriah kita menerapkan aturannya Gusti Allah. Paham nggih? Nah, ngeten iki ngadepi kan tiang itu niki ngoten niku kudune. Nah, orang kalau sudah bisa seperti ini, maka orang ini akan arif bijaksana. Makanya wong itu semakin alim akan semakin arif.